Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, bapak-bapak, para jemaah hadirin, para ahli surga, amin, para ahli waris, memang jadi kita itu ahli waris semua ya. Ahli waris di sesi pertama kita sudah bahas, kita ini semuanya pasti akan menjadi ahli waris dan akan menjadi al-muwaris. Apa itu al-muwaris? Suatu saat kita akan menjadi mayit yang nanti akan disolatkan di masjid ini, dan ketika kita meninggal menjadi al-muwaris, nanti anak-anak keturunan kita akan menjadi ahli waris. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita sudah masuk ke sesi yang ketiga, bapak-bapak ya. Ibu-ibunya ada? Boleh dibuka hijabnya mungkin, kalau nggak ada. Oh, nggak ada. Baik, kita lanjut saja. Biasanya ibu-ibu yang malah justru lebih ini ya, antusias gitu. Baik, kita lanjut saja bapak-bapak. Di sesi yang ketiga ini kita akan bahas. Dulu kan sesi pertama kita sudah bahas ya, mengenai kenapa kita harus belajar ilmu waris. Karena memang ilmu waris itu ilmu yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah untuk dipelajari. Berbeda dengan ilmu yang lain, dengan kewajiban yang lain. Ilmu waris itu ada secara eksplisit disampaikan oleh Rasulullah untuk dipelajari. Sementara sholat, naik haji, puasa, itu Allah dan juga Rasulnya memerintahkan untuk menjalankannya saja. Sementara ilmu waris itu selain menjalankan, untuk mempelajarinya juga. Setelah mempelajari apa? Mengajarkannya. Karena kata Rasulullah, bahwa yunsa, suatu hari, suatu saat ilmu waris itu akan dilupakan. Bahwa yunsa wa yunza'u min awwala min ummati. Dan ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali awal yunza'u, yang akan dicabut oleh Allah. Hari ini kira-kira hampir semua muslim kayaknya sih sudah lupa dengan ilmu waris. Nah, makanya dengan adanya momen seperti ini, insya Allah kita akan semakin jauh dengan hari kiamat. Karena salah satu ciri tanda hari kiamat, salah satunya adalah tadi, dicabutnya ilmu waris. Nah, sehingga kalau misalkan masih ada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu waris, mudah-mudahan hari kiamatnya masih jauh gitu ya. Karena salah satu cirinya tadi gitu ya, kiamat akan terjadi ketika ilmu waris sudah dicabut, tidak ada lagi orang yang mengajarkan. Baik, kita lanjut saja. Sesi ketiga ini adalah kita akan bahas tentang besaran bagian ahli waris. Apa saja yang akan kita bahas untuk speed up ya, karena dari beberapa tempat yang sebelumnya itu ini waktunya untuk sesi 3 ini akan mepet sekali. Makanya saya tadi keburu-buru banget itu. Mohon maaf lahir batin Pak MC, Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin ya Allah ya Rabbi gitu ya. Benar-benar khilaf gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis ahli waris. Lalu nanti berapa saja besaran ahli waris ashabul furud. Nanti ada ashabul furud dan juga ada asobah. Nanti seperti apa kriteria dan juga contoh-contohnya, kita speed up saja ya. Kita akan langsung saja. Jadi ahli waris itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu sekalian. Ada ashabul furud, ahli waris ashabul furud, dan juga ahli waris asobah. Apa itu ahli waris ashabul furud? Ahli waris ashabul furud itu adalah ahli waris yang besaran bagiannya itu disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Nah, itu secara eksplisit ahli waris itu mendapatkan bagian yang sedemikian tadi itu besarannya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, termasuk juga ada kiasnya. Ya, ada kiasna. Sementara untuk asobah adalah ahli waris yang mendapatkan besaran sisa setelah diberikan terlebih dahulu kepada para ashabul furud tadi, gitu ya. Baik, kita untuk mempersingkat waktu saja, ini teorinya. Jadi ada ashabul furud ya, dan juga ada asobah, ahli waris asobah. Siapa saja asobah? Salah satunya adalah kita semua di sini, yakni laki-laki, baik sebagai bapak, baik sebagai anak laki-laki, sebagai cucu laki-laki, ataupun sebagai kakek nanti. Nah, itu termasuk ahli waris asobah. Kalau sekarang hari ini misalkan bapak-bapak punya cucu,
Baik, kita lanjut saja ya. Nah, besaran tadi yang ada di Al-Quran itu, besaran yang tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 besaran untuk para ashabul furud. Ini mohon maaf lahir batin. Kalau dulu kita waktu mondok, para kiai itu biasanya bawa apa? Tongkat dari kayu gitu ya. Nah, kalau sekarang pakai besi. Nah, ini mudah-mudahan waktu itu kiai kita itu menjadikan tongkat ini untuk 2 fungsi. Ya, untuk nunjuk, dan yang kedua untuk ngebangunin yang tidur. Nah, ini kayaknya sih nggak usah pakai ini aja ya. Suara saya nggak pakai ini juga kedengeran insyaallah. Baik, yang pertama bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 1/2. Setengahnya 1/2 seberapa? 1/4. Nah, setengahnya 1/4 berapa? 1/8. Baik, nah ini adalah bagian ataupun besaran bagian yang ada di dalam Al-Quran. Apakah cukup sampai sini? Ternyata ada 6. Setelah itu ada 1/2. 1/3. Setelah 1/3 berapa setengah dari 1/3? 1/6. Nah, ini udah bisa, San. Baik, kita mulai lagi ya. Alhamdulillah. Makin mantap. Baik, setengahnya dari 1/3 berapa? 1/3? 1/6. Baik, nah terus ini ada 2 dan 3, berarti sisanya adalah 2/3. Nah, inilah besaran yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Untuk itu siapa saja yang akan dapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3 kita akan bahas insya Allah hari ini. Baik ya, nah ini para ashabul furud, yakni ahli waris yang mendapatkan besaran yang tadi disebutkan secara eksplisit tadi itu. Ya, ada istri, ketika istri suaminya meninggal maka istri akan mendapatkan 2 poin, 1/4 dan juga 1/8. Begitu juga sebaliknya, ketika istri meninggal maka suaminya yang menjadi ahli waris, maka suami akan mendapat bagian 1/2 dan juga 1/4, dapat 2 poin. Begitu juga ketika kita punya anak perempuan, maka anak perempuan kita akan mendapatkan 2 poin, yakni 1/2 dan juga 2/3. Nah, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan hari ini akan membahas kenapa dapat 1/6, kenapa dapat 1/3 begitu ya. Kita akan bahas insyaallah hari ini. Kita kan hari ini belum tahu ya, kenapa ini ada 1/2, kenapa ada 1/4. Nah, insyaallah kita akan bahas hari ini kenapa anak perempuan bisa dapat 1/2, kenapa anak perempuan bisa dapat 2/3 dan selanjutnya. Baik, insyaallah kita akan bahas hari ini ya. Nah, untuk sebelum ke sana tentu kita harus tahu dulu paham klasifikasi yang pada saat sesi 2 kita sudah bahas. Ya, ini kira-kira ada yang masih ingat? Klasifikasi yang di atas namanya apa? Yang di atas ini 2 bulan yang lalu ya, karena bulan lalu saya mohon maaf lahir batin bentrok dengan acara yang lain. Nah, ini kira-kira apa ini? Ada yang masih ingat? Ini adalah klasifikasi usul namanya ya. Usul itu siapa? Bapak, ibu, kakek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu, dan juga nenek dari jalur ibu. Nah, ini disebut klasifikasi usul. Nah, selanjutnya yang ke bawah apa ini? Ada yang masih ingat? Klasifikasi apa? Klasifikasi ini sesi kedua lalu kita sudah bahas. Ini furu'. Nah, kenapa para ulama mengklasifikasikan seperti ini? Untuk mempermudah kita pada saat tadi menentukan besaran bagian tadi itu. Kenapa dapat 1/2, kenapa dapat 1/4, kenapa dapat 1/8 dan seterusnya. Nah, itu berawal dari ini. Kita untuk mempermudah kita, ada furu' atau tidak. Nah, kalau ada furu' nanti dapat sekian. Ada usul atau tidak, kalau ada usul nanti dapat sekian. Begitu para ulama kenapa mengklasifikasikan menjadi ada furu, ada usul. Kalau ini apa? Ada yang masih ingat? Zat? Nah, ini ukhuwah ya. Ini adalah kalangan ukhuwah. Siapa saja ukhuwah? Saudara sekandung, laki-laki maupun perempuan. Saudara sebapak, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini disebut klasifikasi ukhuwah. Nah, di atasnya siapa? Paman sekandung, paman sebapak. Ini disebut sebagai klasifikasi umumah ya. Nah, gabungan umumah dan juga ukhuwah disebut khawashi. Nah, ini harus paham nih. Kenapa metode saya ini yang saya kembangkan ini disebut sistematis, karena memang bertahap. Nah, kalau misalkan tahap awal ini saja kita sudah lupa, ini memungkinkan akan kesulitan nanti di sesi yang sekarang ini. Makanya furu itu kita paham. Nah, itu siapa furu? Furu itu berarti anak dan juga keturunan ke bawahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hanya saja cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk sebagai ahli waris. Kenapa demikian? Ya, memang dari sananya seperti itu. Analoginya seperti sholat
maghrib saja ya. Sholat maghrib hanya 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Ya memang dari sananya seperti itu. Termasuk juga ahli waris dari cucu dari anak perempuan itu tidak termasuk tidak termasuk ahli waris. Walaupun cucu dari anak perempuan ini jumlahnya banyak, tapi tetap saja ketika seseorang meninggal ataupun apakah kakeknya itu yang meninggal ataupun neneknya yang meninggal, maka cucu dari anak perempuan tidak menjadi ahli waris, nggak dapat harta warisan. Kenapa begitu? Ya, memang dari sananya seperti itu. Baik ya, kita sudah paham ya. Nanti ini kita akan bahas nih ketika kita bahas besaran bagian ahli waris. Nah, ini furu, namanya furu itu apa? Anak laki-laki maupun perempuan dan juga ke bawahnya, keturunan ke bawahnya. Kalau usul itu apa? Yakni asal usul kita berupa bapak, ibu dan juga ke atasnya, gitu ya. Kalau ukhuwah itu apa? Ke sampingnya ada saudara sekandung, sebapak dan juga seibu. Termasuk anak laki-laki dari saudara sekandung dan juga saudara sebapak, dan juga ada paman, ini termasuk klasifikasi ukhuwah, yakni paman sebapak, paman sekandung. Ada anak laki-laki dari paman sebapak dan juga ada anak laki-laki dari paman sekandung. Nah, ini termasuk ukhuwah. Nah, gabungan umumah dan juga ukhuwah disebut khawashi. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini tinggal setengah jam lagi ya. Mudah-mudahan keburu. Dan terakhir adalah al-wala, yakni membebaskan budak. Baik, tadi kita sudah bahas ya, istri itu dapat 2 poin, yakni 1/4 dan juga 1/8 ya istri. Tapi kita bahas suami dulu deh ya. Nah, ketika istri meninggal, ketika istri meninggal dan suaminya masih ada, nah ini kadang di antara kita itu masih terlupakan. Ketika ada seorang istri ataupun suami meninggal, yang menjadi fokus itu hanya anaknya saja. Padahal ada ahli waris inti. Siapa itu ahli waris inti? Yakni suami ataupun istri, tinggal nanti dilihat siapa yang meninggal. Apakah istrinya? Jika istrinya meninggal, maka suaminya menjadi ahli waris. Nah, suaminya ketika istri meninggal, maka suami akan mendapat 2 poin. Yang pertama, suami akan dapat 1/2 jika tidak ada furu. Nah, tadi furu kita sudah bahas ya. Apa itu furu? Yakni keturunan kita. Dan suami akan mendapat 1/4 jika ada furu. Nah, tadi fungsinya ataupun pentingnya kita belajar tentang klasifikasi tadi itu, karena nanti akan berkaitan besaran yang akan didapat oleh seorang ahli waris. Nah, makanya ketika seorang istri meninggal dan masih ada suaminya, maka suaminya akan mendapatkan harta dari milik istri tadi. Ingat, hanya harta milik dari orang yang meninggal. Kalau misalkan istri yang meninggal, maka hanya harta milik istri saja yang dihitung. Ya, suami nanti akan dapat 1/2-nya ataupun setengahnya dari harta milik istri tersebut. Misalkan ketika suami dan istri punya rumah, dan rumahnya itu adalah hasil dari warisan dari istrinya, dari bapak istrinya. Nah, maka ketika istrinya meninggal, maka rumah itu menjadi setengah milik suami ketika mereka tidak punya anak. Tetapi suami hanya akan dapat 1/4 dari rumah tersebut jika punya anak ataupun punya furu tadi. Begitu ya. Baik, itu suami. Paham sampai sini? Jadi dapat 2 poin ya. Suami akan dapat 1/2 dan juga 1/4. Dapat 1/4 jika ada furu, dapat 1/2 jika tidak ada. Baik, alhamdulillah. Udah hebat ya. Baik, sekarang suami. Tadi istrinya yang meninggal, sekarang suaminya yang meninggal. Nah, ketika suami meninggal, maka istri akan dapat 2 poin juga. Ya, akan dapat 2 poin, yakni istri akan dapat 1/4 jika tidak ada furu, dan istri akan mendapatkan 1/8 jika ada furu. Nah, jadi jika suami dan istri ini gitu ya, mereka punya anak ataupun punya cucu, maka istri ketika suaminya meninggal akan dapat 1/8. Kalau tidak punya anak ataupun cucu, maka akan dapat 1/4. Baik, jadi istri dapat 2 poin, 1/4 dan 1/8. Nah, hanya saja istri ada syarat jumlah namanya. Kelihatan nggak ya? Ada syarat jumlah. Jika istrinya ini lebih dari 1, maka istri harus berbagi dengan istri yang lain. Misalkan tadi istri ketika suaminya meninggal tidak mempunyai anak. Nah, maka dapat 1/4. Nah, 1/4-nya ini nanti harus dibagi dengan istri yang lain. Ternyata suaminya ini punya lebih dari 1 istri. Nah, maka yang 1/4 tadi itu dibagi dengan jumlah istri yang ada. Terlepas istrinya itu nikahnya secara sir ataupun nikah di KUA. Nah, ini yang sering diabaikan juga. Seolah-olah istri yang nikah syir, yang tidak dicatat di KUA itu nggak dapat hak harta waris. Kalau di KHI itu hukum
KHI itu apa? Kompilasi hukum Islam ya, yang sekarang diberlakukan di Kemenag itu memang untuk istri yang menikah sir tidak dicatat di KUA itu tidak mendapat harta waris. Nah, ini saya disclaimer di awal bahwasannya yang kita bahas hari ini dan juga sesi-sesi yang sebelumnya ini merupakan ilmu waris sesuai dengan syariah Islam, bukan KHI, bukan kompilasi hukum Islam. Nama juga kompilasi ya. Kompilasi itu ngambil dari sana, ngambil dari sini. Dan 90% dari KHI itu diambil dari warisan Belanda. Gitu ya, yang hari ini berlaku itu di KHI itu. Ya, tapi yang kita bahas hari ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Makanya ilmu waris bersanad. Nah, ini terus sampai ke Rasulullah begitu ya. Nah, dalam kasus ini ketika seorang suami meninggal ada ahli warisnya lebih dari satu orang, maka istrinya itu nanti berbagi. Misalkan kalau seperempat tidak punya puru, maka yang seperempat ini dibagi dengan sesuai jumlah istri yang ditinggalkan oleh si suami. Baik, jadi istri dapat 2 poin, seperempat dan seperdelapan. Kita lanjutkan. Siapa lagi yang termasuk ashabul furud? Yang termasuk ashabul furud selanjutnya adalah anak perempuan. Ya, ketika kita punya anak perempuan, maka ketika kita meninggal, kalau anak perempuannya itu 1 orang, maka dia akan dapat 1/2. Ketika kita meninggal dan kita punya anak perempuan lebih dari 1 orang, maka anak perempuan itu nanti dapat 2/3. Gitu ya. Hanya saja ada syarat nasabnya. Anak perempuan itu akan dapat 1/2 ketika hanya 1 orang, ataupun anak perempuan itu akan dapat 2/3 ketika lebih dari 1 orang. Itu ada syarat nasabnya. Kalau tadi syarat jumlah, ini ada syarat nasabnya. Anak laki-lakinya harus nggak punya anak laki-laki, atau mungkin anak laki-lakinya sudah meninggal duluan ketika ibu ataupun bapaknya meninggal. Maka anak perempuan akan dapat 1/2 dan juga 2/3. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya cucu perempuan ya, tapi dari anak laki-laki. Kalau kita berbicara cucu pasti dari anak laki-laki, karena tadi di awal saya sampaikan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Nah, bagaimana dengan cucu perempuan? Cucu perempuan juga hampir sama seperti anak perempuan tadi, tapi akan dapat tambahan 1 poin, 1/2, 2/3 dan 1/6. Kapan anak cucu perempuan akan dapat 1/2? Cucu perempuan akan dapat 1/2 ketika jumlahnya hanya 1 orang, dan cucu perempuan akan dapat 2/3 jika cucu ini jumlahnya lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih, maka dia akan dapat 2/3 dan akan dapat tambahan 1 poin, yakni 1/6 ya. Nah, ini maksudnya syarat nasabnya harus ini. Nah, ada syarat nasab selain syarat jumlah. Syarat nasabnya apa? Cucu perempuan akan dapat 1/2 jika jumlahnya 1 orang, dan cucu perempuan akan dapat 2/3 jika lebih dari 1 orang. Syarat nasabnya harus tidak ada cucu laki-lakinya, harus tidak ada juga anak laki-lakinya, dan juga tidak ada anak perempuannya. Baru harta warisan itu akan jatuh kepada cucu perempuan. Begitu ya. Tapi cucu perempuan ini akan dapat 1 poin lagi, yakni 1/6. Nah, akan dapat 1 poin 1/6 jika ternyata anak perempuan ini masih ada. Ya, anak perempuannya masih ada, dan cucu perempuan juga ada, tapi hanya jumlahnya 1 orang anak perempuannya, maka cucu perempuan akan dapat 1/6. Baik ya, kita lanjut saja ya. Berapa menit? 10 menit lagi saja, nanti biar ada tanya jawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus selanjutnya bapak kita nih sebagai bapak dapat 2 poin dalam hal ini, karena nanti 1 poinnya lagi itu bapak akan dapat asobah, gitu ya. Asobah itu tadi apa? Ahli waris yang mendapatkan sisa setelah bagiannya itu terlebih dahulu diberikan kepada ashabul furud. Baik, selanjutnya bapak akan mendapatkan 1/6 ya, jika ya ada furu laki-laki saja atau ada furu laki-laki dan perempuan. Nah, jika ada anak laki-laki dan juga anak perempuan, atau furu laki-laki dan anak furu perempuan, dan bapak akan mendapat 1/6 plus asobah jika si suami ataupun istri ini ketika dia meninggal yang ada anaknya itu hanya perempuan saja, maka ketika bapak masih ada, ketika suami ataupun istri ini meninggal, maka bapak akan dapat 1/6 plus asobah ketika anaknya ataupun purunya hanya perempuan saja. Nah, ini kita silang dulu. Jadi purunya yang tersisa hanya puru perempuan saja, baik anak perempuan maupun cucu perempuan. Anak laki-lakinya tidak ada, cucu laki-lakinya tidak ada. Maka dalam kondisi ini ketika bapak masih ada, ketika suami ataupun istri ini meninggal,
maka bapak akan dapat 1/6 plus asobah. Cara ngitungnya bagaimana? Nanti kita akan bahas ya. Intinya ini besarannya dulu saja. Ya, bapak dapat berapa-berapanya. Nah, seperti ini syaratnya. Baik, selanjutnya ibu. Ya, bagaimana dengan ibu? Ibu juga sama. Ibu akan dapat 2 poin. Dari mana dapat 2 poin? Yang pertama, ibu akan dapat 1/6 jika tidak ada puru. Jika ada puru maka ibu akan dapat 1/6. Jika tidak ada puru maka ibu akan dapat 1/3. Puru itu siapa? Nah, ini. Ketika purunya tidak ada, misalkan suami ini yakni anak si ibu tadi itu, ataupun istri yakni anak dari ibu ini ya, meninggal dan tidak punya furunya tidak punya ataupun sudah meninggal duluan, maka ibu akan mendapat 1/3. Namun sebaiknya jika ternyata suami ataupun istri ini ketika dia meninggal dan ibunya masih ada tetapi meninggalkan juga ahli waris berupa anak ataupun cucu, maka ibu akan dapat 1/6. Gitu. Kecepatan nggak? Kecepatan ya, karena kita berkejar dengan waktu ini. Pengalaman di masjid-masjid sebelumnya kalau terlalu santai nanti nggak keburu ini waktunya untuk bisa tanya jawab. Baik, nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab ya. Intinya ibu dapat 2 poin, 1/3 dan juga 1/6. Dapat 1/3 ketika tidak ada puru, ibu akan dapat 1/6 ketika ada furu. Baik, ibu ya. Nah, selanjutnya adalah kakek. Nah, kakek nih, kita sebagai kakek ya. Ya, ini ketika kakek masih ada ya, suami atau berarti suami ini adalah laki-laki dari anak si kakek atau cucu dari si kakek. Hanya saja kakek ini dia akan mendapatkan 1/6 jika yang tersisa adalah puru laki-laki dan juga perempuan, atau hanya puru laki-laki saja. Tetapi ada syarat khusus, syarat utama, bapaknya harus tidak ada dulu. Kalau misalkan bapaknya masih ada ketika suami ataupun istri ini meninggal, maka kakek nggak dapat walaupun kakek masih ada. Begitu. Nah, jadi kakek ini hanya akan dapat harta warisan yang 1/6 ini ya ketika ada furu laki-laki dan juga perempuan atau puru laki-laki saja, maka kakek akan dapat 1/6 dengan syarat utama bapaknya sudah meninggal duluan. Kalau masih ada maka kakek terhalang oleh bapak. Ini nanti di sesi keempat ya, setelah ini kita akan bahas tentang al-hazbu, penghalang, al-hijab. Nah, selanjutnya kakek pun sama seperti bapak akan dapat 1/6 plus asobah ketika si suami ataupun istri ini meninggal, yang menjadi cucu dari si kakek ini, anak dari cucu dari si kakek ini meninggalkan hanya puru perempuan saja, baik berupa anak perempuan maupun cucu perempuan. Maka kakek, ketika kakek masih ada dan bapaknya sudah tidak ada, kakek akan dapat 1/6 plus asobah jika posisinya seperti ini ya. Yang meninggalnya misalkan suami, berarti suami ini adalah cucu dari si kakek. Nah, ketika suami ini meninggal dan bapaknya sudah tidak ada, begitu juga anak laki-lakinya sudah tidak ada, cucu laki-lakinya sudah tidak ada, maka dalam kondisi seperti ini kakek akan dapat 1/6 plus asobah karena hanya meninggalkan puru perempuan saja, yakni anak perempuan dan juga cucu perempuan. Maka kakek ketika masih ada akan dapat 1/6 plus asobah. Kita lanjut. Setelah kakek siapa? Nenek. Nenek baik dari pihak bapak maupun nenek dari pihak ibu. Nah, ini juga hanya dapat 1 poin saja ya kalau nenek ya. Yang pertama, jika tidak ada bapak dan ibu dari jalur masing-masing, maka nenek ini akan mendapatkan 1/6. Nah, syaratnya ini dulu ya. Jika bapaknya sudah tidak ada tapi neneknya masih ada dari jalur bapak, begitu juga ketika si suami ataupun istri ini meninggal, ibunya sudah tidak ada tapi nenek dari jalur ibu ini masih ada, maka nenek dan juga nenek dari jalur ibu dan juga nenek dari jalur bapak akan dapat 1/6. Bagaimana kalau misalkan dua-duanya masih hidup, Ustaz? Nenek dari jalur bapak dan juga nenek dari jalur ibu masih ada, maka 1/6 ini dibagi 2 oleh nenek-nenek tadi itu. Jadi masing-masing akan dapat 1/12. Begitu. Ya, ini nenek. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika keduanya masih ada maka 1/6 itu dibagi 2 yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah saudara sekandung perempuan. Saudara sekandung perempuan. Saudara sekandung perempuan akan dapat 2 poin, sama seperti anak perempuan tadi ya. Saudara sekandung perempuan akan dapat 1/2 jika jumlahnya 1 orang.
Ya, ketika misalkan si suami ini meninggal, berarti suami ini adalah saudara sekandung dari si suami yang meninggal tadi ini, dan dia masih ada nih saudara sekandung perempuannya ini, dan dia hanya jumlahnya satu orang, maka dia berhak untuk mendapatkan 1/2. Begitu juga dia akan dapat 2/3 jika saudara sekandung perempuannya ini jumlahnya lebih dari satu orang. Begitu ya. Tapi ada syarat nasabnya. Kalau tadi syarat jumlahnya, ini ada syarat nasabnya. Syarat nasabnya apa? Jika tidak ada furu, tidak ada bapak, tidak ada saudara sekandung laki-laki, baru dia akan dapat. Saudara sekandung perempuan ini dapat 1/2 dan juga 2/3. Jadi ada syarat nasabnya. Nah, ini yang saya silang-silang ini ya. Jadi kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, anaknya juga sudah tidak ada gitu ya, dan juga saudara sekandung laki-laki dari si mayitnya itu juga tidak ada, maka saudara sekandung perempuan masih ada. Nah, baru dia akan dapat 1/2 ataupun 2/3. Tinggal ditentukan saja jumlahnya. Nah, ini besarannya untuk saudara sekandung perempuan. Baik, lanjut ya sebelum hujan. Nah, terus saudara sebapak. Nah, di pertemuan kedua kan kita sudah bahas ya kenapa disebut saudara sekandung, berarti emak dan bapaknya sama. Nah, selanjutnya ada saudara sebapak. Berarti apa? Yang sama hanya bapaknya saja. Memungkinkan tidak itu terjadi? Mungkin. Makanya diatur di dalam syariat. Ada porsi untuk saudara sebapak perempuan, sama seperti saudara sekandung perempuan. Ini saudara sebapak itu dapat 2 poin, tapi nanti ada tambahan 1 poin, 1/6. Nah, posisinya sama syarat jumlahnya, yakni ketika dia jumlahnya 1 orang, saudara sebapak perempuan ini 1 orang, maka dia akan dapat 1/2. Dan saudara sebapak perempuan ini jika jumlahnya lebih dari 1 orang, maka dapat 2/3. Hanya saja ada syarat nasabnya. Syarat nasabnya apa? Pertama, harus tidak ada saudara sebapak yang laki-laki, harus tidak ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, tidak juga ada purunya, tidak ada juga bapaknya, baru saudara sebapak perempuan ini akan dapat 2/3 dan juga 1/3. 2/3 dan juga 1/2. Tapi dia akan dapat 1 poin lagi ketika ternyata saudara sekandung perempuan ini ada 1 orang, gitu ya. Maka saudara sebapak perempuan akan dapat 1/6. Karena di sini masih ada misalkan 1 orang satu orang saudara sekandung. Maaf, ini bukan 1 orang anak perempuan. 1 orang saudara sekandung perempuan ini ada 1 orang. Nah, maka ketika ini bertemu, saudara sebapak perempuan ini bertemu dengan 1 orang saudara sekandung perempuan, maka dia akan dapat 1/6. Kita lanjut, satu lagi ya. Saudara seibu. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas kenapa disebut sebagai saudara seibu, karena ibunya sama, bapaknya beda. Nah, ini juga sama, dapat 2 poin. Ketika dia dapat 2 poin itu, yakni 1/3, yakni jika jumlah saudara si ibu baik laki-laki maupun perempuannya ini lebih dari 2 orang, dan dia akan dapat 1/6 jika jumlahnya hanya 1 orang, baik hanya misalkan saudara si ibu laki-lakinya saja atau saudara si ibu perempuannya saja. Nah, ketika itu terjadi, saudara si ibu perempuan hanya 1 orang, maka akan dapat 1/2. Kalau lebih dari 1 orang, maka akan dapat 1/3. Nah, tapi ada syarat nasabnya. Nah, ini jauh memang kalau saudara seibu itu, karena ada syarat nasabnya itu banyak. Tidak ada usul, yakni usul itu apa? Tidak ada bapak, ibu, kakek, nenek gitu ya. Baru saudara seibu akan dapat. Dan juga tidak ada furu. Tidak ada furu itu apa? Tidak ada anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, maka saudara seibu akan dapat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang disebut sebagai ashabul furud ya. Ashabul furud ada berapa? Ada 13 ya. Yang pertama tadi suami dapat 2 poin. Suami akan dapat 1/2 jika tadi udah dibahas, jika tidak ada furu. Kalau ada furu, suami dapat 1/4. Begitu juga istri kenapa dapat 1/4? Karena tidak ada furu. Jika tidak ada furu, kalau ada furu, istri dapat 1/8. Masya Allah, pinter ya. Ini untuk review. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas ya. Baik, masih ada waktu, Ustaz? Masih ya? Baik, kita lanjutkan saja ke contoh ya. Contoh ashabul furud. Tadi kita sudah bahas ya.
seorang istri meninggal dan mempunyai ahli waris berupa suami, ya, satu orang suami, tentu satu orang ya, dan juga satu orang anak perempuan, lalu meninggalkan juga ibu, ada nenek dari pihak bapak, dan juga satu orang cucu perempuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, nah ahli warisnya ini, ketika ada seorang istri meninggal, ahli warisnya suami, satu orang anak perempuan, ibu, ya, ibu dari si istri tentunya ya, dan juga nenek dari pihak bapak, dan juga satu orang cucu perempuan. Nah, bapak-bapak, dalam kondisi seperti ini, kira-kira suami dapat berapa bagian? Seperempat apa? Berapa? Kira-kira ini ada furu tidak? Ada, ya. Siapa furunya? Ya, ini satu orang anak perempuan dan juga ada satu orang cucu perempuan. Berarti kalau misalkan suami ada furu, maka suami dapat seperempat. Kenapa? Karena ada furu. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini contohnya ya, yang tadi kita sudah bahas. Ini contohnya jadi seperti ini. Terus satu orang anak perempuan dapat 2 poin, 1/2 dan 2/3. Kalau satu orang anak perempuan dapat 1/2, 2/3 kalau lebih dari satu orang. Berarti ini dapat 1/2. Kenapa? Karena jumlahnya anak tunggal, yakni 1 gitu ya. Kalau 1 berarti dapat 1/2. Kalau tadi 2 lebih dari 1, ya ini dapat 2/3. Nah, ibu dapat 2 poin. Ini kira-kira ada furu tidak? Ada. Berarti kalau misalkan ada furu, ibu dapat 1/6. Hebat ya. Karena ada furu. Kalau tidak ada furu, ibu dapat 1/3. Hebat ya Nurul Iman ya, pinter-pinter di sini, ingatannya itu luar biasa gitu. Baik, nenek dari pihak ibu, nenek hanya dapat 1 poin. Nenek dapat berapa dalam kondisi seperti ini? 1 poin, 1/6. Pinter, 1/6. Tapi kira-kira nenek terhalang atau tidak? Terhalang tidak? Terhalang karena ternyata masih ada ibu. Kalau masih ada ibu, maka nenek dari pihak bapak dan juga nenek dari pihak ibu itu terhalang. Maka dalam konteks ini, dalam kondisi seperti ini, nenek dari pihak bapak tidak dapat harta warisan. Nah, makanya dicoret tuh ya. Kenapa dicoret tidak dapat harta warisan? Karena masih ada ibu. Nah, terus satu orang cucu perempuan. Nah, satu orang cucu perempuan. Cucu perempuan itu dapat 3 poin, 1/2, 2/3 dan 1/6. Nah, ini dapat berapa? Nah, ini ada nih, ketemu dengan satu orang anak perempuan, berarti dapat 1/6. Pinter, 1/6 ya. Kenapa 1/6? Karena masih ada satu orang anak perempuan. Nah, jadi seperti itu menentukan besarannya. Baik, mau lagi contoh? Oke, kita satu lagi contoh ya. Kalau tadi istrinya yang meninggal, sekarang suaminya yang meninggal misalkan ya. Nah, ada seorang suami meninggal dan ada ahli warisnya berupa satu orang istri. Ya, karena memungkinkan istrinya lebih dari satu, tapi di sini sebutkan di contohnya satu orang istri. Terus ada 3 orang anak perempuan. Ada bapak, tentu bapak dari istri ini ya yang meninggal. Terus dari suami ini. Terus nenek dari pihak ibu. Dan selanjutnya ada 2 orang saudara sebapak perempuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, satu orang istri ini dapat bagian berapa? Istri itu dapat 1/4 dan 1/8. Nah, ini ada furu tidak? Ada. Kalau ada furu, istri dapat Pinter, hebat. Karena ada furu, maka istri dapat 1/8. Siapa furunya? Ya ini 3 orang anak perempuan. Nah, jadi kayak gitu ya, yang tadi kita sudah bahas itu. Baik, nah terus sekarang 3 orang anak perempuan. Nah, 3 orang anak perempuan. Anak perempuan dapat 2 poin, 1/2 dan 2/3. Nah, kalau 3 orang dapat berapa? 2/3. Pinter. Pak Haji keren ya. Kenapa? Karena lebih dari 1 ya, 2 atau lebih anak perempuan tersebut, maka dapat 2/3. Kalau satu orang dapat 1/2. Pinter, hebat ya, ingatannya luar biasa ini. Nah, sekarang bapak. Bapak dapat 2 poin tadi. Bapak dapat 2 poin. Nah, berapa nih bapak? Kira-kira ada furu? Ada furu tidak? Ada. Furunya siapa saja? Oh, ternyata anak perempuan. Kalau hanya ada anak perempuan saja furunya, maka bapak dapat 1/6 plus asoba.
Gitu. Tetapi bapak akan dapat 1/6 saja ketika furu'nya yakni berupa laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan, maka bapak dalam kondisi tersebut akan dapat 1/6 plus asobah, 1/6 saja. Nah, ini kenapa dapat 1/6 plus asobah? Karena yang tersisa furu'nya hanya perempuan, nggak ada di sini furu' laki-laki ya. Jadi bapak dapat 1/6 plus asobah. Baik, selanjutnya nenek dari pihak ibu. Nenek hanya 1 poin, dapat berapa? 1/6. Pinter. Ini dulu nih ya. Ini karena tidak ada furu ya laki-laki tapi hanya ada furu perempuan, maka dapat 1/6 plus asobah. Nah, nenek tadi dapat 1/6, betul ya, dapat 1/6 karena tidak ada ibu. Nah, kalau ada ibu ya nenek wassalam, nggak dapat harta warisan ya. Terhalang oleh ibu. Selanjutnya 2 orang saudara sebapak. 2 orang saudara sebapak tadi dapat 3 poin. Dapat 3 poin. 1/2, 2/3 dan 1/6. Ya. Dapat 1/6. Nah, kira-kira ini dapat berapa nih? Saudara sebapak perempuan 2 orang. Dapat berapa? Dapat 2/3. Kenapa 2/3? Karena jumlahnya lebih daripada 1 orang. Begitu. Baik. Nah, tapi ini dicoret. Kenapa dicoret? Karena di sini ada bapak. Nah, ini nanti di sesi yang keempat kita akan bahas al-hijab, al-hazbu. Ya, al-hazbu, karena bapak ini akan menghalangi golongan hawashi. Siapa golongan hawashi? Yang tadi di pinggir itu di sini ya, gabungan umumah dan ukhuwah, yakni hawashi. Nah, hawashi itu salah satunya di dalamnya ada saudara sebapak. Nah, ketika ada saudara sebapak perempuan, ya, di sini bapak juga masih ada, maka saudara sebapak perempuan ini terhalang oleh bapak. Begitu. Baik, ya. Nah, ini karena masih ada bapak. Begitu. Jaket Abi, jaket. Udah. Baik, jadi seperti itu ashabul furud. Mau dilanjut? Apa mau pertanyaan? Pertanyaan, baik, pertanyaan ya. Nah, Pak Haji 1, 2, ada lagi 3. 3 silakan. Setelah ini kita bahas asobah. Asobah itu berarti sisa setelah ashabul furud tadi. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Siap. Siap. Ini ada keluarga dan itu punya satu keluarga itu punya anak laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Kebetulan yang anak laki itu punya anak perempuan 2, yang perempuan punya anaknya 3, perempuan laki yang 1 perempuan. Nah, di semasa hidupnya itu punya warisan betul. Kan kalau warisan itu kalau sudah meninggal baru. Iya, betul. Tapi masih ada, sudah dibagi Pak. Berarti bukan warisan. Jadi sudah dibagi 3, jadi anaknya lanjut, bapaknya mangguna, yang punya harta itu dibagi 3. Bagi 3. Kebetulan anak laki itu meninggal. Iya. Meninggal, terus harta warisannya dijual, hartanya yang tadi yang dijual itu. Iya. Meninggal anak yang perempuan. Nah, pas orang tuanya yang kasih hartanya itu sama-sama meninggal, terus disusul sama adik yang meninggal, sekarang tinggal meninggal besar. Nah, yang ada kan yang 1/3 itu yang bagian orang tuanya, yang neneknya. Iya. Nah, ini sekarang ada, nah yang karena dua-duanya anak tunangan ada tinggal 17 semua, yang 7 anak laki-laki itu membuka untuk pencerahannya seperti apa. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa Pak Haji? Misalkan tadi siapa yang meninggalnya? Yang meninggalnya yang kita mau hitung harta warisannya siapa? Siapa nih? Suami atau istri? Yang semuanya. Iya, yang meninggalnya siapa? Kita mau hitung satu-satu. Yang pertama anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Berarti dia posisinya laki-laki, berarti posisinya sebagai suami. Ketika dia meninggal, yang laki-laki ini berarti dia meninggalkan istrinya. Istrinya masih ada. Istrinya meninggal. Lebih dulu suaminya atau istrinya yang meninggal?
Suaminya dulu tapi berbeda jauh. Baik, suaminya dulu meninggal. Berarti ketika suami meninggal, istrinya masih ada. Oke, baik. Nah, ketika suaminya ini meninggal, anaknya tadi ada ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Ada. Yang anak laki-laki punya anak perempuan. Baik, anak laki-lakinya berapa di sini? Kalau yang dari adanya itu ada dua. Dua. Anak perempuannya ketika suami ini meninggal, anak perempuannya berapa? Berapa? Anak perempuannya dua. Dua. Berarti anak laki-laki dua, anak perempuan dua, dan meninggalkan istri satu orang. Ketika si suami ini meninggal, bapaknya masih ada nggak dan ibunya masih ada nggak? Nggak ada. Berarti ahli warisnya hanya ada 3 pihak. Yang pertama istrinya, yang kedua anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, dalam kondisi seperti itu tadi kita sudah bahas. Berarti ketika suami meninggal ada anak dan laki-laki dan anak perempuan, berarti istri dapat 1/8. Nah, itu yang pertama. Istrinya mendapatkan 1/8 dari harta si suami yang meninggal tadi itu. Nah, bagaimana dengan anaknya? Berarti anaknya mendapatkan asobah. Kenapa asobah? Karena di sini ada anak laki-laki. Nah, tapi asobah kita belum bahas ya. Asobah belum bahas karena di sini ada anak laki-laki. Nah, ketika ada anak laki-laki dan juga anak perempuan, padahal udah kenceng banget, udah cepet banget. Ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan yang semula sebagai ashabul furud, karena di sini masih ada anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah asobah, maka dia akan mengasobahi anak perempuan menjadi asobah bil ghairi. Nah, berarti ketika anak laki-laki dan anak perempuan itu ada dalam satu pembagian harta warisan, maka pembagiannya adalah dibagi sesuai dengan jumlah anak tersebut dengan ketentuan lizakari mislu hazil sayain. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Kalau anak perempuan anak laki-lakinya ada 2 orang, berarti dikali 2 berarti 4 bagian. Anak perempuannya ada 2 orang, berarti 2 bagian. Berarti harta yang sisa dari setelah diberikan kepada istrinya 1/8, berarti sisanya ada 7/8. Nah, 7/8 ini nanti dibagi menjadi 6 bagian. Kenapa 6 bagian? Karena 4 bagian untuk 2 anak laki-laki, 2 bagian untuk 2 anak perempuan. Begitu pembagiannya. Paham tuh? Jadi seperti itu. Jadi harus diinikan istilahnya dijelaskan satu-satu dulu. Siapa nih yang mau kita hitung? Siapa yang meninggal lebih dulu? Kalau suaminya, berarti nanti diteliti lagi. Berarti ketika suaminya meninggal, istrinya masih ada nggak? Kalau ada, dapat 1/8 karena masih ada anak. Kalau tidak ada anak, maka istri dapat 1/4. Baik, pertanyaannya terjawab ya. Baik, selanjutnya. Udah azan tapi. Atau mau ditampung dulu? Silakan Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ribet. Pengusaha ya orang Islam itu kebanyakan di dalam ini. Itu dia. Kebanyakan. Apa? Kalau dia suami meninggal, lahirnya anak. Itu. Selama ini begitu. Keliruan itu. Ya begitu juga pemberiannya itu sama. Itu salah itu. Itu jadi masalah keluarga begitu. Pertanyaannya Pak Haji. Nah, berarti gimana menurut agama dosa atau gimana? Oke, baik. Ya, langsung saja dijawab, itu dosa. Karena ketika ada seorang meninggal, ketika ada al-muwaris, tidak diselesaikan pembagian harta warisnya sesuai dengan syariat Islam, maka dia berdosa. Karena ketika itu berlaku hukum fardu ain bagi si ahli waris. Ketika itu tidak dijalankan, maka berdosa mereka para ahli warisnya itu. Sebagaimana ketika sudah azan, lalu ada orang yang gak sholat. Kira-kira orang yang gak sholat itu dosa? Tidak dosa. Begitu juga dengan harta waris yang tidak dibagi sesuai dengan syariat, maka dosa. Begitu ya, makanya haram tuh hukumnya, dibagi rata saja. Jangan dulu dibagi rata, disesuaikan dulu pembagiannya dengan sesuai syariat, baru nanti kalau mau dibagi rata, kata para ulama itu disebut sebagai khair bil khair, kebaikan di atas kebaikan. Karena apa? Kalau dibagi rata itu pasti akan ada yang mendapatkan lebih, akan ada yang mendapatkan kurang. Gitu, namanya juga dibagi rata begitu. Misalkan anak laki-laki pasti akan mendapatkan kurang karena dibagi rata. Seharusnya tadi anak laki-laki itu dapat 2 kali bagian.
anak perempuan 1 bagian. Kalau dibagi rata berarti anak laki-laki akan ada yang terkurangi, anak perempuan ada yang tertambahkan. Begitu. Padahal syariatnya tadi lizakari mislu hazil unsayain, dan pengaturannya bagaimana penghitungannya seperti yang tadi kita sudah bahas untuk ashabul furud. Untuk asoba insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Mau lagi satu lagi? Ada satu lagi itu Pak Haji. Cukup ya Pak Haji ya, karena waktunya juga Masya Allah nih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.